Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu penyakit berbasis lingkungan demam berdarah dengue atau DBD. Sebelum masuk pada materi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Friska Adelia, Filta Brigita Tangka, Yovita Stefani, Markus Mapada, Sri Ayuningsi, Nadia Apole, Muhammad Bahtiar Sufi, dan Muhammad Afan. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu definisi DBD atau demam berdarah dengue. Nah, pernahkah kita mendengar apa itu demam berdarah? Atau tahukah kita apa itu demam berdarah? Ya, kita akan pelajari bersama. Demam berdarah adalah penyakit yang diakibatkan atau ditularkan oleh gigitan nyamuk yang biasa kita kenal nyamuk Aedes aegypti. Nah, demam berdarah ini memiliki banyak sekali gejala atau menimbulkan banyak sekali gejala. Ada 2 diantaranya, yaitu demam dan juga flu. Nah, jika DBD ini tidak kita tangani secara cepat dan tepat, maka bisa berujung pada kematian atau mengancam nyawa kita. Nah, demam berdarah merupakan salah satu jenis penyakit yang dari tahun ke tahun terus meningkat jumlah kasusnya. Kita lihat di Indonesia sendiri pada tahun 2020 terdapat 95.893 kasus di seluruh Indonesia, dan diantaranya ada 661 yang berujung pada kematian. Nah, demam berdarah umumnya terjadi pada anak di bawah usia 15 tahun dan bisa juga terjadi pada orang dewasa. Nah, demam berdarah juga terbagi menjadi 2 jenis, yaitu demam berdarah dan demam berdarah dengue. Perbedaan dari antara kedua jenis demam berdarah ini adalah adanya kebocoran pembuluh darah pada demam berdarah dengue, sedangkan pada demam dengue itu tidak mengalami hal tersebut. Selanjutnya kita masuk pada epidemiologi DBD. Demam berdarah dengue banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Data dari seluruh dunia menunjukkan Asia menempati urutan pertama dalam jumlah penderita DBD setiap tahunnya. Sementara itu, terhitung sejak tahun 1968 hingga tahun 2009, World Health Organization atau WHO mencatat negara Indonesia sebagai negara dengan kasus demam berdarah dengue tertinggi di Asia Tenggara. Di Indonesia, demam berdarah pertama kali ditemukan di kota Surabaya pada tahun 1968, di mana sebanyak 58 orang terinfeksi dan 24 orang diantaranya meninggal. Sejak saat itu, penyakit ini menyebar luas ke seluruh Indonesia. Yang selanjutnya yaitu gejala dan patofisiologi. Yang pertama yaitu gejala. Berikut ini beberapa gejala umum dari DBD yang perlu diketahui. Yang pertama, demam tinggi yang terjadi secara mendadak. Demam memang menjadi gejala pada hampir semua masalah kesehatan. Namun, pada DBD, demam akan terjadi secara tiba-tiba. Yang kedua, otot terasa nyeri. Tak hanya demam, pengidap DBD juga cenderung akan merasakan nyeri pada beberapa bagian tubuh, misalnya otot, tulang, sendi, dan belakang mata. Yang ketiga yaitu sakit kepala. Beberapa jam setelah mengalami demam, gejala berikutnya yang muncul adalah sakit kepala yang parah yang terjadi di sekitar dahi. Yang keempat yaitu mual dan muntah. Gejala DBD lainnya yang bisa terjadi pada anak-anak dan orang dewasa adalah mual dan muntah. Yang kelima, tubuh mengalami kelelahan.
Demam disertai nyeri otot dan masalah pencernaan yang terjadi pada pengidap DBD dapat membuat nafsu makan menurun. Yang keenam, munculnya ruam merah. Ruam merah merupakan gejala DBD yang paling khas. Ruam pada DBD biasanya berwarna kemerahan atau merah muda pucat yang muncul di wajah, dada, tangan, dan kaki. Baik, selanjutnya patofisiologi, yaitu manusia adalah inang dalam kurung host utama dari virus dengue. Nyamuk Aedes aegypti akan terinfeksi virus dengan dengue apabila menggigit seseorang yang sedang mengalami viremia. Kemudian, virus dengue akan berimplikasi di dalam kelenjar liut nyamuk selama 8-12 hari. Namun, proses replikasi ini tidak memengaruhi hidup nyamuk. Kemudian, nyamuk ini akan mentransmisikan virus dengue jika menggigit manusia lain, sehingga akan mengalami gejala setelah masa inkubasi rata-rata 4-7 hari, dalam kurung kisaran 3-14 hari. Virus dengue masuk ke dalam peredaran darah dan menginvasi leukosit untuk berimplikasi. Pasien akan berstatus infeksius selama 6-7 hari setelah digigit nyamuk. Gejala perdarahan mulai tampak pada hari ketiga atau kelima setelah gejala demam timbul, baik berupa pektiki, purpura, ekimosis, epistaksis, perdarahan mukosa mulut, hematamesis, melena, menorrhae, maupun hematuria. Replika virus pada hati akan menyebabkan hepatomegali dengan tanda nyeri tekan, tetapi jarang menyebabkan ikterus. Bila penyakit ini berlanjut, maka terjadi pelepasan zat antifilaktosin, histamin, serotonin, serta aktivitas sistem kallikrein yang meningkatkan permeabilitas dinding kapiler. Kemudian terjadi ekstravasasi cairan intra ke ekstravaskular. Proses ekstravasasi yang berlanjut akan menyebabkan hemokonsentrasi, efusi, dan renjatan sehingga pasien memasuki fase DSS. Nah, selanjutnya ada faktor dan resiko. Kamu memiliki resiko lebih besar terkena penyakit atau gejala yang lebih parah jika kamu tinggal atau berpergian di daerah tropis, sebab berada di daerah tropis dan di daerah subtropis meningkatkan resiko terkena virus penyebab penyakit ini. Terutama daerah berisiko tinggi termasuk Asia Tenggara, Pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Pulau Afrika. Adapun faktor lainnya yaitu yang pertama, musim hujan yang lama, yang kedua, daya tahan tubuh yang buruk, yang ketiga, buang sampah sembarangan, yang keempat, jarang menguras bak mandi, yang kelima, gemar menumpuk baju kotor di dalam rumah, yang keenam, sering keluar malam, yang ketujuh, daerah yang banyak kasus demam berdarah. Pencegahan dan pengobatan. Pencegahan 1. Memasang kelambu dan kasa. Yang kedua, menyalakan AC atau kipas angin. Yang ketiga, menggunakan obat nyamuk. Yang keempat, menggunakan pakaian tertutup. Yang kelima, menerapkan 3M. Yang keenam, memperoleh vaksin denggi. Dan yang ketujuh itu mengonsumsi vitamin C. Yang selanjutnya yaitu pengobatan pada DBD. Cukupi cairan tubuh dengan banyak minum untuk menghindari dehidrasi. Penuhi kebutuhan nutrisi dengan makanan yang sehat untuk mendukung proses penyembuhan. Istirahat yang cukup, konsumsi paracetamol untuk meredakan demam. Namun, hindari penggunaan aspirin atau obat antiinflamasi non-steroid, terutama pada anak-anak karena dapat memperparah pendarahan atau memicu sindrom Reye. Hindari gigitan nyamuk untuk mengurangi risiko penularan lebih lanjut. Gunakan obat nyamuk lotion atau kelambu di kamar. Upaya pemberdayaan masyarakat untuk mendukung upaya pemberantasan penyakit dalam lingkungan. Memberikan informasi tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan
untuk meningkatkan derajat kesehatan keluarga dalam mengatasi penyakit DBD. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah menyerapkannya wadah DBD. Salah satu caranya adalah dengan melakukan PSN 3M+. Menguras merupakan kegiatan membersihkan atau menguras tempat yang sering menjadi penampungan air seperti bak mandi, kendi, toren, air, drum, dan tempat penampungan air lainnya. Pendidikan kesehatan yang dilakukan dalam masyarakat berkaitan dengan masalah kesehatan yang telah dipilih. Diperlukan peran aktif masyarakat tentang gerakan 4M sehingga pengontrolan faktor nyamuk lebih efektif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan informasi kesehatan tentang cuci tangan, materi terkait DBD, cara pencegahan dan pemberantasan nyamuk. Kegiatan ini dilakukan secara blended, yaitu dengan menggunakan aplikasi daring dan melakukan pertemuan di unit poliklinik dengan mematuhi protokol kesehatan. Hasil evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan terlihat adanya peningkatan pengetahuan terkait penanganan dengan pencegahan penularan DBD serta kemampuan peserta dalam melakukan cuci tangan dengan tepat. Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan perilaku dan melakukan pencegahan penularan DBD dengan aktif melakukan 4M serta menyebarkan informasi kepada keluarga dan komunitas. Mungkin cukup sekian presentasi singkat dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.